Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Berikut cerita hari ini. Konon, mereka yang bisa melihat aurora adalah orang yang sangat beruntung. Karena melihat aurora memerlukan kondisi yang tepat, baik dari sisi waktu, tempat, maupun faktor lainnya. Aurora biasanya muncul di dua zona berbentuk cincin yang berada di antara garis lintang 66 hingga 69 derajat. Aurora di belahan bumi utara dikenal sebagai aurora borealis, sementara di belahan bumi selatan disebut aurora australis. Tempat terbaik untuk melihat aurora biasanya berada di daerah kutub utara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa Utara. Tentu saja termasuk Islandia yang terkenal sebagai surga bagi para pengagum aurora. Islandia adalah satu-satunya negara di dalam lingkaran Arktik di mana seluruh wilayahnya memungkinkan untuk melihat aurora. Banyak orang yang rela terbang ke tempat-tempat ini untuk mewujudkan impian mereka, melihat aurora setidaknya sekali seumur hidup. Namun pada tanggal 10 hingga 11 Mei tahun ini, aurora muncul di berbagai tempat di seluruh dunia dalam skala besar, dan para netizen dari berbagai negara membagikan foto-foto hasil jepretan mereka di internet. Meskipun fenomena ini pernah terjadi sebelumnya, tapi sangat jarang. Namun di balik keindahan aurora ini tersembunyi sebuah ancaman. Ancaman di balik keindahan aurora. Pada Jumat 10 Mei lalu, aurora muncul di langit malam berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika Serikat dan Bahama di belahan bumi utara hingga Australia dan Tasmania di belahan bumi selatan. Pada Sabtu malam ketika itu, media sosial di Amerika Serikat mulai dipenuhi dengan video dan gambar aurora yang diunggah oleh netizen, meskipun intensitas aurora malam itu tidak sekuat malam sebelumnya. Fenomena aurora kali ini terjadi karena bumi sedang menghadapi badai matahari terkuat dalam lebih dari 20 tahun terakhir. Matahari kita sebenarnya adalah sebuah bintang yang sangat tidak stabil, dengan banyak aktivitas yang terjadi di permukaannya, yang biasa disebut sebagai badai matahari. Aktivitas matahari kali ini berasal dari sebuah area di permukaan matahari yang dikenal sebagai wilayah aktif 3664. Di sini, muncul segugusan besar bintik matahari yang luasnya sekitar 17 kali ukuran bumi, terletak di bawah ekuator matahari. Menurut laporan dari space.com, bintik-bintik matahari ini begitu besar sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang jika memakai kacamata gerhana. Bintik matahari atau sunspot adalah fenomena sementara di fotosfer matahari, di mana medan magnet yang kuat menghambat aliran energi dari dalam matahari keluar, menyebabkan suhu lokal lebih rendah dan cahaya di area tersebut jauh lebih redup dibandingkan area sekitarnya. Oleh karena itu, bintik matahari terlihat seperti titik hitam yang suram. Dengan kata lain, kemunculan bintik matahari menandakan bahwa aktivitas hebat sedang terjadi di permukaan matahari. Ketika matahari sangat aktif, ia akan meledak dan memancarkan sejumlah besar materi, termasuk energi magnetik dan partikel bermuatan tinggi. Jadi, apa yang terjadi jika matahari meledakkan semburan seperti itu ke arah bumi? Secara umum, atmosfer bumi dapat melindungi kita karena partikel bermuatan tinggi dari matahari akan diarahkan oleh medan magnet bumi ke dalam atmosfer kita, di mana mereka akan bertabrakan dengan atom-atom di lapisan atas atmosfer, menghasilkan fenomena aurora yang indah. Itulah sebabnya mengapa aurora biasanya muncul di dekat kutub magnetik. Namun jika semburan matahari ini sangat kuat, hal itu bisa menyebabkan kerusakan pada bumi dan dampaknya bisa datang secara bertahap. Pertama-tama, energi elektromagnetik yang besar akan mencapai bumi dengan kecepatan cahaya yang dapat menyebabkan komunikasi radio yang digunakan oleh maskapai penerbangan dan jaringan navigasi satelit menjadi tidak berfungsi. Selanjutnya, sekitar 30 menit setelah semburan, sejumlah besar elektron dan proton akan tiba di bumi dengan kecepatan mendekati cahaya. Partikel-partikel kecil ini dapat merusak sirkuit elektronik pada satelit, dan astronot yang berada di luar medan magnet bumi mungkin menerima dosis radiasi yang berbahaya bagi nyawa mereka.
Setelah itu, dalam 18 jam hingga beberapa hari setelah peristiwa ledakan dimulai, plasma besar yang disebut coronal mass ejection atau lontaran massa corona akan menghantam medan magnet bumi dengan kecepatan sekitar 3.100 km per detik yang dapat mengganggu medan magnet bumi dan menyebabkan badai geomagnetik. Bumi kita pernah mengalami beberapa badai geomagnetik yang serius. Dalam video sebelumnya, kami juga pernah menyebutkan badai geomagnetik pada tahun 1989 yang menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran di Quebec, Kanada, serta peristiwa Corrington yang terkenal pada tahun 1859 yang merupakan salah satu badai geomagnetik terkuat yang pernah tercatat. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan gangguan sistem telegraf, tetapi juga mengakibatkan operator telegraf tersengat listrik. Aurora yang terlihat pada awal Mei tahun ini juga disebabkan oleh badai matahari, dan itu adalah badai matahari terkuat dalam 20 tahun terakhir. Menurut NASA, tanda-tanda awal muncul pada 7 Mei 2024. Saat itu, terjadi 2 semburan matahari yang kuat, dan hingga 11 Mei, terjadi beberapa semburan lagi, serta setidaknya 7 kali coronal mass ejection yang mengarah ke bumi, menyebabkan badai geomagnetik yang berkelanjutan. Ahli meteorologi dari Pusat Perakiraan Cuaca Antariksa AS, Mike Betwy, menyatakan bahwa badai geomagnetik ini menghasilkan muatan magnetik yang dapat menyebabkan tegangan dan arus listrik meningkat hingga hampir mencapai batas pada peralatan seperti satelit dan jaringan listrik. Bahkan satelit Starlink milik SpaceX Elon Musk juga terkena dampak tekanan yang kuat ini, menyebabkan penurunan sementara kualitas sinyal. Yang lebih mengkhawatirkan, badai matahari ini mungkin masih akan terus berlanjut. Siklus matahari yang terjadi setiap 11 tahun. Saat ini diketahui bahwa rata-rata setiap 11 tahun, matahari akan mengalami masa puncak aktivitas matahari. Pada masa ini, medan magnet matahari akan sepenuhnya berbalik, dan kutub utara serta kutub selatan matahari akan bertukar tempat. Ilmuwan tidak tahu apa yang menyebabkan fenomena ini, tetapi mereka mengetahui bahwa setiap kali terjadi pembalikan medan magnet, itu adalah saat ketika medan magnet matahari berada pada titik terlemahnya. Medan magnet matahari ini mengendalikan fenomena seperti bintik matahari, suar matahari, dan lontaran massa corona. Ketika bintik matahari berkumpul, mereka membentuk badai matahari. Titik terlemah medan magnet disebut solar minimum. Setelah kutub-kutub berbalik, medan magnet mulai menguat lagi hingga mencapai solar maksimum, dan kemudian siklus ini mulai dari awal lagi. Dengan kata lain, setiap 11 tahun, matahari mengalami siklus aktivitas yang intens. Ilmuwan menetapkan bahwa siklus pertama aktivitas matahari dimulai pada tahun 1755. Secara umum, ilmuwan hanya dapat memperkirakan posisi matahari dalam siklus ini berdasarkan data yang sudah terjadi untuk memprediksi kondisi di masa mendatang. Data menunjukkan bahwa solar minimum terakhir terjadi pada Desember 2019. Jadi kita saat ini berada dalam siklus ke-25. Siklus ini diperkirakan akan berlangsung hingga sekitar tahun 2030. Sementara solar maksimum, yaitu puncak dari siklus 11 tahun ini, diperkirakan akan terjadi sekitar tahun 2024 hingga 2025. NASA telah memperkirakan beberapa tahun yang lalu bahwa siklus matahari akan mencapai puncaknya pada Juli 2025. Mike Betwy juga menyatakan bahwa dari sekarang hingga akhir tahun depan, kemungkinan besar akan terjadi badai matahari besar lainnya. Namun pada saat itu, NASA berpendapat bahwa badai matahari pada siklus ke-25 ini tidak akan terlalu kuat karena ilmuwan menemukan bahwa kekuatan aktivitas matahari pada siklus ini terkait dengan kekuatan medan magnet kutub matahari pada siklus sebelumnya. Jika medan magnet kutub selama solar minimum lemah, maka siklus matahari berikutnya juga akan lemah. Kebetulan, siklus ke-24 adalah salah satu siklus paling lemah dalam 100 tahun terakhir, sehingga NASA memperkirakan bahwa jumlah bintik matahari pada siklus ke-25 ini
akan lebih sedikit. Selain itu, kekuatan siklus matahari juga berhubungan langsung dengan kecepatan peningkatan aktivitas matahari. Aktivitas bintik matahari yang diamati pada tahun 2019 meningkat secara bertahap dengan kecepatan yang lambat, sehingga tidak seharusnya ada masalah besar. Namun yang tak terduga adalah pada 24 Maret tahun ini, NOAA atau Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika mengeluarkan peringatan badai geomagnetik telah mencapai tingkat G1 hingga G4. Aurora mungkin terlihat sejauh selatan Alabama di Amerika Serikat hingga wilayah utara California. Akibat badai ini, Kanada mengalami gangguan pada jaringan listrik dan Pusat Perakiraan Cuaca Antariksa NOAA pun merilis laporan revisi. Laporan baru ini menunjukkan bahwa aktivitas matahari pada siklus ke-25 tidak akan terus menurun seperti 4 siklus sebelumnya, bahkan puncaknya mungkin datang lebih awal. Menurut data dari Pusat Perakiraan Cuaca Antariksa, aktivitas matahari selama siklus ke-25 akan meningkat lebih cepat daripada yang diperkirakan pada tahun 2019 dengan puncaknya lebih tinggi. Puncak dari siklus matahari ini diperkirakan akan terjadi antara Januari hingga Oktober 2024. Para ilmuwan dari National Center for Atmospheric Research di Amerika Serikat bahkan memprediksi bahwa siklus matahari ke-25 ini akan menjadi salah satu siklus aktivitas matahari terkuat yang pernah tercatat sejak 1975. Dengan demikian, masa depan masih menjadi tanda tanya. Dalam waktu dekat, kemungkinan besar akan terjadi badai matahari yang lebih dahsyat. Pada saat itu, dampaknya terhadap peradaban modern bisa sangat besar. Ancaman potensial. Pada periode Halloween 2003, terjadi serangkaian suar matahari yang sangat kuat yang dikenal sebagai badai matahari Halloween. Suar terkuat meledak dari permukaan matahari pada 28 Oktober dan lontaran massa koronal yang kuat menghantam bumi keesokan harinya. Menurut NASA, semburan saat itu diklasifikasikan sebagai suar matahari kelas 10, yaitu tingkat tertinggi yang dapat dihasilkan oleh matahari dan merupakan salah satu semburan terkuat yang pernah tercatat. Gugusan bintik matahari saat itu lebih besar dari 13 kali ukuran bumi, dan lontaran massa korona yang keluar dari sana menghancurkan setengah dari satelit yang mengorbit bumi dan memaksa para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional untuk berlindung dari area yang lebih terlindung dari radiasi. Badai geomagnetik yang dihasilkan di bumi berlangsung selama 3 hari, menyebabkan pemadaman listrik sementara di sebagian besar wilayah dunia. Sistem berbasis GPS milik Federal Aviation Administration dimatikan selama 30 jam, dan 12 transformator di Afrika Selatan rusak dan tidak dapat diperbaiki. Namun badai ini hanya 1/4 dari kekuatan badai Carrington. Jika badai ini terjadi 21 tahun kemudian, dapat bisa jauh lebih mengerikan. Jumlah satelit di orbit kini telah meningkat ribuan, dan ketergantungan kita pada perangkat elektronik, komputer, telekomunikasi, dan sebagainya juga jauh lebih tinggi. Jika tidak ada listrik, kehidupan sehari-hari manusia akan lumpuh, dan peradaban manusia bisa saja mundur atau bahkan hancur. Menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh majalah Inggris, dibandingkan dengan 20 tahun lalu, distribusi populasi dunia telah berubah secara signifikan. Banyak orang telah pindah ke daerah metropolitan. Selain itu, mobil dengan fungsi mengemudi otomatis juga telah mulai beroperasi di jalanan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 20 tahun ini, umat manusia telah memasuki revolusi teknologi, di mana setiap orang dapat berkomunikasi melalui radio dengan orang-orang yang berada jauh. Dan pola konsumsi pasar juga berubah dengan cepat. Masyarakat tidak hanya dapat berbelanja online kapan saja dan di mana saja, tetapi banyak permainan daring juga muncul. Permainan daring kini telah menjadi industri global yang beroperasi 7 hari seminggu tanpa henti. Media sosial juga telah menjadi salah satu penggunaan internet yang paling umum. Dibandingkan dengan tahun 2003, saat itu tidak semua orang memiliki ponsel. Namun meski memiliki ponsel,
Ketika pergi berlibur ke tempat terpencil, mereka masih bisa menikmati liburan yang sebenarnya karena tidak ada jaringan. Namun sekarang, setiap orang memiliki ponsel dan jaringan internet telah mencakup hampir semua tempat. Semua orang selalu sibuk menggulir layar berselancar sepuasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan kecerdasan buatan AI juga sangat cepat, dan kehidupan manusia sudah tidak bisa dipisahkan dari teknologi modern. Namun apabila melihat kembali, dan jika kita mengikuti jalur perkembangan teknologi modern, kita dapat menghadapi badai matahari setiap sekitar 11 tahun yang dapat berdampak pada peradaban teknologi kita, dan seakan ada kekuatan tak terlihat yang membatasi perkembangan teknologi manusia agar tidak berlebihan. Namun beberapa orang mungkin bertanya-tanya, bukankah siklus matahari terjadi setiap 11 tahun? Mengapa dari tahun 2003 hingga 2023 tidak ada hal yang terjadi dalam kurun waktu 20 tahun tersebut? Sebenarnya bukan tidak ada, melainkan bumi berhasil menghindarinya dengan sempurna. Riset peradaban. Menurut laporan Daily Mail pada 24 Juli 2014, NASA dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa pada 23 Juli 2012 terjadi sebuah badai matahari yang hampir mengenai bumi. Awan plasma yang dihasilkan oleh badai tersebut dan lontaran massa corona CME adalah 4 kali lipat dari biasanya. Badai matahari ini adalah yang terkuat dalam 150 tahun terakhir. Meskipun para ahli menyatakan bahwa siklus aktivitas matahari ke-24 ini lebih lemah, kekuatan badai matahari pada tahun 2012 menunjukkan bahwa meskipun siklus aktivitas matahari lemah, badai yang sangat kuat masih bisa terjadi. NASA menyatakan bahwa badai matahari ini melewati orbit bumi, dan kebetulan saat itu bumi tidak berada di sana. Sebaliknya, badai ini mengenai wahana antariksa STEREOA. Jika badai ini terjadi seminggu lebih awal, bumi akan terkena dampaknya. Peneliti dari Universitas Colorado, Daniel Baker, mengatakan bahwa jika badai ini mengenai bumi, kita mungkin masih akan membersihkan kerusakannya hingga tahun 2014. Menurut Baker, bahwa badai matahari pada tahun 2012 mungkin lebih kuat dari peristiwa Corrington pada tahun 1859, yang berarti bahwa peradaban manusia bisa saja berakhir pada tahun 2012, tapi bahaya tersebut berhasil kita hindari. Pada tahun itu, topik yang paling hangat dibicarakan adalah ramalan kiamat 2012 dari suku Maya. 4 ramalan pertama dari suku Maya memang telah terbukti, hanya ramalan kelima tentang kiamat yang tidak terjadi. Seorang tetua suku Maya mengatakan bahwa 21 Desember 2012 bukanlah kiamat seperti yang dibayangkan banyak orang, melainkan periode ujian bagi umat manusia. Periode ujian ini berlangsung selama 10 tahun, dan perilaku umat manusia dalam periode ini akan menentukan apakah peradaban manusia akan terus berlanjut atau harus diriset kembali. Melihat kembali sejarah manusia dan legenda-legenda, banyak peradaban gemilang yang hancur dalam semalam. Dari artefak yang digali, dapat dilihat bahwa teknologi manusia pada masa itu mungkin lebih maju daripada sekarang. Namun tetap saja mereka musnah. Peradaban manusia hanya kembali ke zaman primitif setelah terkena pukulan, lalu berkembang kembali. Teknologi saat ini memang membawa banyak kemudahan bagi kehidupan kita, tetapi beberapa masalah juga semakin menonjol. Bahkan raksasa teknologi seperti Elon Musk khawatir bahwa AI akan menimbulkan masalah. Tidak hanya itu, manusia secara perlahan menjadi semakin malas tanpa disadari. Keinginan mereka juga semakin banyak. Orang-orang lebih memilih menonton drama di rumah daripada beraktivitas di luar, dan depresi juga semakin umum terjadi. Banyak orang merasa bahwa kehidupan saat ini tidak sebahagia dulu yang tidak terkontaminasi teknologi terkini seperti sekarang. Saat ini, kita menghabiskan lebih banyak waktu berinteraksi dengan mesin dan ponsel daripada bertemu dengan orang-orang. Mungkin juga karena manusia tidak lagi sehangat dulu, sehingga mereka lebih suka berinteraksi dengan mesin yang tidak memiliki emosi.
Hal ini menyebabkan kurangnya komunikasi yang tulus antara manusia. Setiap peristiwa terjadi karena suatu alasan, dan demikian juga dengan bencana. Mengapa siklus matahari tampaknya tidak bersahabat dengan teknologi peradaban modern? Mengapa siklus ini tetap terjadi setiap 11 tahun? Mungkin ini adalah perancangan yang tak terlihat untuk mencegah perkembangan teknologi manusia yang berlebihan. Atau mungkin juga teknologi modern bukanlah jalur perkembangan yang paling cocok untuk manusia. Apabila direnungkan kembali, jika manusia tidak mengembangkan teknologi secara berlebihan, maka meskipun ada badai matahari yang besar sekalipun, juga tidak akan membawa dampak apa-apa bagi kita. Sebaliknya, badai tersebut justru akan menjadi pertunjukan cahaya aurora yang indah. Sekarang, periode ujian 10 tahun yang disebut oleh tetua suku Maya telah berakhir. Dan menurut Anda, bagaimana dengan perilaku umat manusia saat ini? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.